Hai, perkenalkan aku Daniel Nenggolan. Aku adalah seorang pelajar. Oke, di sini aku mau berbagi cerita kepada teman-teman semua dengan satu topik yang menurut aku ini adalah topik yang mengubah aku, yang mengubah mindset aku terhadap menghadapi masalah, yaitu tentang Tuhan itu bisa jawab semua keinginan kita, tapi itu tidak akan mendewasakan pribadi kita. Ini adalah kata-kata yang membuat aku bangkit gitu dari keterpurukan aku, dari masalah-masalah aku. Kenapa aku bilang ini adalah salah satu kalimat yang bisa membangun kedewasaan teman-teman? Karena menurut aku kalimat ini cocok buat kita para pelajar, para uh, siswa dan orang-orang yang mungkin untuk sekarang ini sedang menghadapi masalah. Mungkin kita berpikir kayak kalau Tuhan ngabulin semuanya, kita berpikir kayak mungkin kita nggak bakalan punya masalah. Yang masalah kita itu kita kadang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang tua, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya punya rencana gitu loh. Kenapa Tuhan kasih masalah di dalam hidup kita? Contoh nih, kalau misalnya kita minta ke Tuhan, Tuhan, aku pengen deh di setiap uh, perkuliahan aku, di setiap pekerjaan aku, nggak ada masalah yang datang ke aku. Mungkin Tuhan bisa gitu, pasti bisa membuat apapun yang kita minta itu bisa terwujud. Tapi itu nggak akan membuat kita dewasa gitu loh. Kalau misalnya kita minta nih, Tuhan, aku pengen aku bisa jalani kuliahku tanpa harus capek. Mungkin kalau misalnya Tuhan ngewujudin itu, kita nggak akan dewasa. Kita bakalan nggak tahu bagaimana memanage waktu kita, membangun kita menjadi pribadi yang disiplin, gitu loh. Jadi kayak sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang luar biasa gitu loh. Tuhan kasih kita masalah itu bakalan mendewasakan kita. Jadi jangan berpikir kayak masalah yang kita hadapin itu bukan karena Tuhan gak sayang, tetapi dia ingin anaknya menjadi pribadi yang luar biasa. Dan ada satu momen ya, aku itu bukannya anak Tuhan banget ya, tapi ada momen dimana kayak aku merasa bisa dibilang sakit hati ke Tuhan. Kayak kalau flashback nih ya, aku tuh punya masalah keluarga, broken home dan sebagainya. Tapi ada satu orang bilang begini ke aku, kayak mungkin kamu punya masalah gitu loh, mungkin kamu punya masalah yang nggak bisa kamu hadapin, tapi percaya kalau di dalam masalah itu kamu masih ngandelin Tuhan, kamu bisa jalaninya dengan damai, kamu bisa menyelesaikannya dengan damai. Berbeda kalau kamu jauh dari Tuhan, memang bisa kamu selesaikan masalahnya, tapi hati kamu nggak bakalan tenang. Itu yang membuat aku semakin kuat gitu loh, bahwa sebesar apapun masalah aku, kalau aku dekat ke Tuhan, mungkin semuanya terselesaikan gitu loh. Jadi aku pikir Tuhan berikan masalah yang besar, baik itu di masa lalu, dan aku percaya itu adalah hal yang bakalan membangun aku menjadi dewasa, pribadi yang dewasa. Jadi kalau ada masalah yang lebih gede pun, masalah yang lebih besar, aku bisa ngadepinnya gitu. Itu sih. Jadi kayak kalau teman-teman ya punya masalah segede apapun masalahnya, percaya deh, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Bukan hanya tentang mendewasakan, tetapi mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memiliki prinsip gitu loh. Jadi teman-teman itu harus bisa menjalaninya dengan apa yang Tuhan minta.
jangan apa yang kamu minta gitu loh. Jadi kalau Tuhan minta kamu jalanin masalah ini, percaya kalau Tuhan bilang lakukan ini, lakukan. Mungkin kita sebagai manusia punya sifat membantah, itu wajar ya. Tapi ibaratkan kalau kita mengasah pribadi kita untuk taat, I believe to you, kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Jadi kata-kata ini, motivasi ini bisa teman-teman pakai dalam hidup teman-teman. Jadi di sini aku mau share tentang mungkin kita minta ke Tuhan banyak banget keinginan kita pasti, dari kesehatan, dari ekonomi yang membaik, dari family kita yang selalu dijaga Tuhan, baik kondisi kita, perkuliahan, pekerjaan, dan sebagainya. Kita mungkin memilih untuk Tuhan, I want to everything baik-baik saja gitu kan. Tapi percaya deh, rencana kamu bukan rencana Tuhan. Jadi ikutin prosesnya. Aku percaya bahwa masalah yang kita hadapin pun, sebesar apapun, itu Tuhan bantu gitu loh. Dan di titik ini pun kadang aku merasa kayak masalah aku itu aku gak bisa hadupin gitu. Dan kadang pasti terbayang gitu masa-masa lalu, masa-masa yang membuat aku semakin berantakan gitu. Tapi di sisi lain aku percaya bahwa I have a God. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Jadi buat apa aku terlalu banyak mengeluh gitu loh. Jadi mungkin aku banyak keinginan gitu kan. Tapi jika nanti Tuhan mengabulkan semuanya, aku gak bakalan dewasa. Jadi aku pengen Tuhan mengabulkannya diiringi dengan pertumbuhan iman aku yang dewasa. Jadi aku harap teman-teman semoga memiliki prinsip ini, menjadi pribadi yang tidak banyak meminta tetapi banyak melakukan. Mungkin teman-teman berpikir kayak mungkin teman-teman dekat yang tahu bagaimana kehidupan aku, itu hanya apa yang kamu lihat, tidak yang kamu tahu tentang seluruhnya tentang aku. Aku adalah pribadi yang sekarang berpikir bahwa aku gak butuh motivasi dari orang lain. Aku gak butuh kata-kata motivasi. Aku hanya butuh Tuhan. Aku gak butuh kayak dorongan semangat. Aku gak butuh lagi. Kayak sometimes orang hanya bisa mengatakan, tetapi itu hanya bentuk kalimat-kalimat yang luar biasa. Tapi aku sekarang kayak intinya aku lakukan yang terbaik seperti itu. Aku lakukan apa yang Tuhan mau gitu loh. Jadi kadang mungkin teman-teman yang tahu siapa aku, mungkin mereka hanya tahu di luar aku gitu. Aku tuh pribadi yang kayak udah belajar deh dari masa lalu. Banyak masalah yang kayak sekarang itu berpikir kayak gini loh. Sekarang aku sendiri. Mungkin teman-teman banyak yang masih berpikir kayak aku masih dengan keluarga, aku masih dengan orang-orang sekitar. Percayalah, semakin kamu dewasa, semakin kamu sendiri. Dan disitulah kamu diajarkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang benar-benar diri kamu sendiri. Dan itu aku rasain sekarang. Kayak inilah pribadi aku gitu. Tuhan membentuk aku menjadi pribadi yang benar-benar diri aku. Terserah orang mau bilang apa tentang aku gak peduli. Aku hidup bukan untuk mengesankan mereka gitu loh. Aku hidup untuk diri aku hidup untuk Tuhan gitu. Jadi itu yang aku ingin sampaikan kepada teman-teman, bahwa Tuhan itu bisa menjawab apa yang kita minta gitu loh. Tetapi itu gak bakalan mendewasakan kita. Jadi Tuhan itu punya planning yang luar biasa dalam hidup kita begitu. Jadi intinya adalah lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan yang merencanakan, kamu hanya melakukan.
Gitu aja sih. Jadi tetap semangat, keep spirit, and always remember God in your life.